Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya pintu supermarket bisa kebuka sendiri pas kita deketin? Atau gimana panel surya bisa ngubah panas matahari jadi listrik? Nah, jawabannya itu tersembunyi di salah satu teka-teki paling aneh tapi juga paling penting dalam sejarah sains. Hari ini kita bakal mecahin misteri efek fotolistrik. Siap-siap ya, karena ini bakal jadi perjalanan yang seru banget. Oke, semuanya berawal dari pertanyaan yang kayaknya simpel banget. Cahaya itu sebetulnya apa sih? Gampang kan jawabannya? Toh kita lihat tiap hari. Tapi ternyata, buat para ilmuwan, pertanyaan ini justru ngebuka kotak Pandora yang ngubah total cara kita memandang realitas. Dan disinilah masalahnya mulai seru. Selama ratusan tahun ilmuwan itu kebagi jadi dua kubu. Kubu pertama bilang cahaya itu gelombang, kayak riak di air gitu. Kubu yang satu lagi yakin banget, cahaya itu partikel, kayak aliran peluru super kecil. Nah, perdebatan ini jalan terus berabad-abad. Dan ternyata jawabannya jauh lebih aneh dari yang dibayangin. Ternyata dua-duanya benar. Sekarang yuk kita langsung masuk ke sebut saja tempat kejadian perkaranya. Sebuah eksperimen yang kelihatannya sederhana, tapi hasilnya sama sekali nggak masuk akal menurut fisika zaman itu. Inilah dia, eksperimen efek fotolistrik. Idenya tuh simple banget sebetulnya. Kita ambil sepotong logam, terus kita sinari pakai cahaya. Kalau cahayanya pas, cereng, elektron bakal mental keluar dari permukaan logam itu. Gampang kan? Tapi justru detail-detail kecilnya inilah yang bikin semua fisikawan pusing tujuh keliling. Oke, coba kita lihat deh betapa anehnya kontradiksi ini. Di satu sisi, ada apa yang seharusnya terjadi menurut teori gelombang yang udah mapan banget. Tapi di sisi lain, ada hasil nyata di lab yang jujur aja benar-benar gila dan ngelawan semua logika waktu itu. Kalau pakai logika teori gelombang, harusnya gini nih, cahaya yang lebih terang itu kan energinya lebih gede. Ya logisnya, elektron yang keluar juga harusnya punya energi lebih tinggi, kayak didorong ombak yang lebih kuat. Terus, warna cahayanya harusnya nggak ngaruh dong. Dan harusnya ada jeda waktu, si logam nyerap energi dulu, baru bisa ngelepasin elektron. Masuk akal banget kan? Tapi kenyataannya benar-benar di luar nalar. Para ilmuwan nemuin kalau energi elektron yang mental itu sama sekali nggak peduli seterang apa cahayanya, yang penting itu justru warnanya. Cahaya biru yang redup sekalipun bisa bikin elektron mental, tapi cahaya merah yang super terang benderang nggak ngaruh sama sekali, nggak ada apa-apa. Dan yang lebih aneh lagi, nggak ada jeda waktu sama sekali. Begitu disinari, elektron langsung keluar. Ini tuh buat fisikawan zaman itu sama anehnya kayak ngelihat apel jatuh ke atas. Semua aturan yang mereka tahu seakan runtuh. Nah, di tengah kebingungan massal ini, muncullah seorang pegawai kantor paten yang masih muda, tapi punya ide yang super radikal. Namanya Albert Einstein. Dia datang bukan buat nambal teori lama, tapi buat nawarin cara pandang yang benar-benar baru soal cahaya. Ini dia petunjuk kuncinya. Di tahun 1905, Einstein bilang, energi cahaya itu nggak datang dalam aliran yang mulus dan nyambung terus. Sebaliknya, energi itu datang dalam bentuk paket-paket kecil yang terpisah. Dia nyebut paket-paket ini kuanta. Kuanta cahaya inilah yang kemudian kita kenal dengan nama foton. Jadi, foton itu partikel cahaya. Setiap foton itu satu paket energi, bukan gelombang yang nyebar, tapi satu peluru energi yang fokus. Coba deh bayangin gini. Teori gelombang yang lama itu ngelihat cahaya kayak air dari selang. Alirannya mulus, terus-menerus. Terus Einstein datang dan bilang, salah, anggap cahaya itu kayak hujan kerikil. Setiap satu kerikil yang kena, itu satu paket energi, satu foton. Dan dengan ide soal foton ini, boom! Semua teka-teki yang bikin pusing tadi, tiba-tiba jadi masuk akal. Ini adalah momen aha yang mengubah sejarah fisika untuk selamanya. Gini cara kerjanya, setiap foton itu cuma bisa nabrak satu elektron. Ini pertarungan satu lawan satu. Energi tiap foton itu ditentuin sama warnanya. Foton dari cahaya biru itu energinya tinggi, kayak lemparan batu yang kencang. Satu lemparan aja cukup buat bikin elektron mental. Nah kalau cahaya merah yang terang, itu kayak ngehujanin elektron pakai ribuan bola pingpong. Jumlahnya banyak, tapi energi tiap bola pingpong itu terlalu lemah buat ngapa-ngapain. Mau dilempar sebanyak apapun, elektronnya nggak bakal gerak. Kuncinya ada di energi per paket, bukan total energinya.
Oh, dan ada satu kepingan puzzle terakhir. Ternyata, setiap elektron di logam itu kayak terkunci. Buat ngelepasin dia, kita harus bayar ongkos energi minimum. Ongkos inilah yang disebut fungsi kerja. Jadi, foton yang datang harus punya energi yang cukup buat bayar ongkos ini. Kalau energinya kurang, ya transaksinya gagal. Dan yang menarik, harga ini beda-beda buat tiap logam. Coba lihat tabel ini deh. Cesium harganya cuma 1,9 EV, murah banget buat ngelepasin elektronnya. Sekarang bandingin sama tungsten di bawah, harganya 4,5 EV, jauh lebih mahal. Inilah yang ngejelasin kenapa material yang beda, reaksinya ke cahaya juga beda. Oke, jadi kita udah pecahin misteri fisika dari seabad lalu. Keren, tapi kenapa ini penting buat kita sekarang? Kenapa kita harus peduli? Karena penemuan ini bukan cuma soal cahaya dan logam, ini soal cara kita memandang alam semesta secara keseluruhan. Nah, ini dia poin utamanya. Efek fotolistrik adalah bukti nyata pertama kalau realitas di level paling kecil itu gak mulus, tapi terpaket-paket. Energi, materi, semuanya itu datang dalam satuan-satuan kecil terpisah yang disebut kuanta. Selamat datang di dunia kuantum. Dampaknya, wah gede banget. Pertama, ini jadi bukti kalau cahaya itu bisa jadi partikel. Kedua, ini ngebuka gerbang ke sebuah revolusi sains yang luar biasa, mekanika kuantum. Dan ketiga, pemahaman ini jadi fondasi buat banyak banget teknologi yang kita pakai setiap hari. Coba kita lihat di sekitar kita, panel surya, itu efek fotolistrik versi raksasa, ngubah foton matahari jadi listrik. Sensor di kamera digital kalian, tiap pikselnya itu detektor fotolistrik super kecil. Pintu otomatis, mesin fotokopi, semua ini dari energi bersih sampai cara kita nyimpen kenangan, akarnya dari penemuan aneh tentang cahaya yang nabrak logam lebih dari seabad yang lalu. Jadi, begitulah ceritanya. Sebuah eksperimen aneh, sebuah ide gila dari seorang jenius, dan sebuah penemuan yang mengubah dunia kita. Ini ngingetin kita sesuatu yang keren banget. Hal-hal paling biasa di sekitar kita, kayak seberkas cahaya, ternyata bisa nyimpen rahasia paling dalam tentang alam semesta. Pertanyaannya sekarang, rahasia apa lagi ya yang masih nunggu buat diungkap?